nggak tahu rumahnya di sini. Oke, bentar Kak, saya screen terlebih dahulu ya, terkait aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini. Oke. Ini sudah hadir Kak Dwi Utami juga, alhamdulillah. Selamat siang Kak Dwi Utami, sehat? Kak Dwi Utami belum respon ya. Oke kakak semua, untuk kali ini mungkin terkait hal yang kita bicarakan adalah refleksi aksi nyata praktek pembelajaran olahraga yang berpusat pada peserta didik yang kakak buat kemarin ya. Alhamdulillah kemarin sudah mengirimkan tugas aksi nyata dan modul ajar. Memang kemarin ada kendala di pengiriman ya kak ya. Ada yang sudah mengirim video, link video, modulnya nggak kebaca. Ada yang sudah ngirim modul ajar, videonya nggak kebaca. Nah seperti itu bolak-balik ya. Karena memang di dalam LMS itu masih belum bisa terbaca dua sistem seperti itu. Maka strateginya kemarin ditaruh di folder. Tapi kemarin Mas Abi bisa Mas Abi ya. Jadi di bawahnya modul ajar di ini ada video seperti itu. Kemarin sudah saya cek. Nggak tahu seperti apa kemarin Mas Abi ya. Gitu. Utak-atik Mas kemarin. Ya, okay. Karena pengalaman baru saya pakai LMS ini kan. Kemarin pakai ini SIM PKB ya kemarin ya? Iya, benar. Oke. Ya, itulah mungkin salah satu hal kita bisa selalu mencoba. Sinyalnya itu. Suaranya nggak masuk ya ini kayaknya. Apa memang belum? Nggak masuk ini Pak. Masuk ya? Oh, sinyalnya. Sinyal ini kayak. Malah hilang dia. Malah mental dia. Iya. Nah ini masuk lagi Kak. Ah ya. Mute Kak, mute. Baik, mohon maaf Kak, terlempar karena keadaan sinyal yang mungkin jadi kendalanya ya.
Saya lanjutkan lagi. Oke, ini kita akan refleksi terlebih dahulu sebelum kita nanti lanjut ke slide selanjutnya. Mungkin kakak-kakak semua dimintai untuk refleksi terkait aksi nyata yang sudah dibuat kemarin ya. Mungkin siapa dulu yang mau refleksi terkait apa yang sudah dilakukan kemarin? Boleh kakak semua? Kak Abi, silakan Kak Abi, monggo. Mengawali ini ya. Ya Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman sekalian. Terkait dengan kegiatan aksi nyata yang kemarin saya buat, dan mungkin teman-teman terutama Mas Fasil ini udah melihat, memang Paham Kak ya? ya, jadi saya kemarin mengangkat materi tentang aktivitas ritmik ya, senam kreasi. Jadi saya merasa jauh lebih baik sih dari sebelumnya gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa setiap kali kita melakukan pembelajaran tentu saja ada refleksi-refleksi dan umpan balik yang sifatnya perlu diperbaiki kan begitu. Tetapi sampai saat ini saya ngerasa ini momen terbaik yang sudah saya lakukan lah gitu. Tentu saja nanti akan kedepannya akan tetap ada perbaikan-perbaikan, terutama persiapan ya. Saya kemarin terkendala persiapan take videonya. Saya udah jadi kemarin terpaksa saya cancel karena gangguan kan, ya. Dan hal-hal seperti itu di luar di luar prediksi kita gitu. Jadi terpaksa kita harus, dan ini terjadi saat kita mengajar. Jadi realnya seperti itu. Jadi memang kita harus punya plan A, plan B, dan seperti itu persiapannya. Jadi mungkin itu nanti mungkin itu nanti yang akan saya tambahkan lagi sebagai perbaikan. Mungkin sementara itu Mas. Mungkin ada tambahan. Terima kasih Kak Mas Abi terkait ya tadi refleksinya ngangkat kegiatan ya aktivitas senam ritmik ya. Ini sudah ada catatannya untuk kakak-kakak yang sudah mengumpulkan ya video aksi nyatanya seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin saya berlanjut ke Kak siapa dulu nih? Kak Meki, boleh Kak Meki? Silakan. Terkait refleksinya dulu dah, refleksinya saja, refleksi gambaran refleksi saja. Silakan Kak. Terkait aksi nyata kemarin Kak ya? Ya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Refleksi dari aksi nyata kemarin. Sebenarnya kemarin saya kalau perencanaan sih sudah saya rencanakan dengan baik lah kalau perencanaan kemarin. Cuman pas di prakteknya baru saya ketemu kendala kemarin Kak. Nah, di mana ini sekaligus saya mau klarifikasi nih Kak. Kalau video saya kemarin tidak di lapangan prakteknya, saya malah di ruangan kemarin. Kalau dasar manipulatif lempar tangkap Kak ya? Iya, kemarin saya mengangkat materi gerak manipulatif melempar dan menangkap bola. Nah, kemarin sewaktu saya pengambilan video itu kemarin saya cukup banyak kendala karena berulang-ulang saya mengambil video itu Kak. Karena kemarin itu kondisinya hujan. Ya. Nah, setelah hujan kemarin pertama baru berjalan 15 menit saya sudah stop video karena suruh masuk anak-anak karena hujan. Nah, setelah itu saya lanjutkan di kelas sampai selesai pengambilan videonya. Nah, untuk refleksi kemarin yang saya lihat ketika saya sudah selesai membuat video itu, yang saya analisis itu masih banyak keterbatasan dari saya Kak, terutama keterbatasan kosakata Kak. Ya. Karena mungkin saya grogi kemarin di kamera ya. Jadi banyak juga kemarin itu yang ini
terlewat gitu Kak. Lewat ya Kak ya. Urutan-urutannya banyak juga yang terlewat karena sudah kondisi hujan, anak-anak juga udah capek karena banyak pengulangan video. Jadi saya kemarin berusaha gimana caranya sampai selesai dulu deh video ini sampai berhasil gitu sampai ini. Jadi saya rasa sih banyak yang kurang maksimal dari video kemarin. Mungkin kedepannya saya harus lebih inilah bisa peka terhadap situasi lingkungan karena hujannya kan nggak bisa diprediksi kemarin. Saya saya udah dari pagi menyiapkan, nggak tahu pas pengambilan video malah hujan di tengah jalan gitu Kak. Mungkin itu yang harus saya perbaiki, apa manajemen waktu, mengondisikan kelas, mengondisikan ini apa lingkungan, mungkin itu yang harus saya perbaiki ke depannya Kak. Mungkin itu sih Kak refleksi dari saya dari video aksi nyata kemarin. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Meki terkait refleksinya ya, ngambil kemarin materi pola gerak dasar manipulatif lempar tangkap bola karena kendalanya di luar hujan akhirnya di ruangan. Oke, terima kasih. Kita bergeser ke Kak Eliana dulu ya. Kak Eliana siap? Kak Eliana? Kak Eliana? Oke, siap. Ini aktivitas gerak dasar lokomotor. Silakan Kak. Ini gimana Kak refleksinya Kak? Iya, kemarin saya mengulang pembelajaran yaitu gerak lokomotor, Kak. Ya. Karena kan lari, jalan dulu, lari, lompat. Nah, pada saat waktu di lapangan itu, Kak, suasananya itu kurang kondusif sepertinya. Jadi ya begitulah. Pas waktu melakukan kita mau refleksi itu, aduh banyak anak yang ngobrol, yang mainannya. Tapi saya berusaha lah untuk bisa Oh. saat itu. Tapi pada waktu pas saya refleksi ya saya tanyalah anak-anak itu seneng nggak anak-anak hari ini belajar tentang jalan, lari, lompat, seneng Bu katanya. Nah kalau seneng nanti bisa nggak kalau mau praktekkan lagi untuk kedepannya bisa Bu kata saya. Dari situ dari pembelajaran yang kedua ini waktu saya pengambilan video yang kedua ya alhamdulillah gitu ada peningkatan lah daripada yang video yang pertama. Alhamdulillah ya Kak ya. Pada waktu anak mempraktekkan, pada waktu kita jelaskan anak itu mengerti gitu. Mungkin itu aja Kak. Oke, terima kasih kepada Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Terkait pembelajaran yang dibawakan aktivitas pola gerak dasar lokomotor ya Kak ya. Oke, mungkin saya bergeser ke Kak siapa ini? Kak Famil dulu ya. Kak Famil, silakan Kak Famil. Kak Famil, pembelajaran berdiferensiasi, silakan Kak. Kak Famil. Iya Kak Ang. Gimana refleksinya dari aksi nyata yang sudah dikirimkan video dan RPP-nya tuh atau modul ajar kemarin gimana Kak? Tanggapan refleksi ya, silakan Kak. Ya, alhamdulillah berjalan lancar ya mengikuti prosedur dari modul. Untuk sebelum kegiatan, alhamdulillah kan saya anak-anak itu saya pandu dulu bahwa Bapak ini mau ngambil video pembelajaran, tolong diikuti dengan maksimal mungkin. Alhamdulillah nurut ya. Saya ambil anak kelas 12 itu yang paling bandel-bandel itu, alhamdulillah nurut ya. Bisa terlihatlah dalam video itu gimana pembelajarannya. Saya ikuti sesuai dengan ya. Dari kegiatan awal itu selama 10 menit saya melakukan kegiatan misalnya berdoa, terus ngasih yel-yel. Yang saya pelajari di SMP 16 itu semua saya salurkan, keluarkan. Oke. Tapi ini ada yang lucu ini.
Saya kemarin ujian itu sampai pipis di celana, sumpah. Ujian pipis siswanya. Ujian PPG saya kencing di celana kan. Oke, Pamil. Enggak. Ini Itu ngompol sendiri apa gimana nih? udah di ujung itu saya ngomong sama pengawas. Bu, ini udah nggak tahan lagi. Ya udah kalau Bapak pengen kencing, saya dis Bapak katanya. Ya gimana lah bingung. Saya langsung kencingin aja celana, nggak ada orang ini di kamar. Jadi untuk PPG lancar Kak ya? Daripada kena dis kan, mending pipis celana lah, nggak malu ini. Itu aja cerita lucu saya. Ya saya semoga nanti yang ngurus PPG kalau mau pipis dulu. Ilham juga pipis celana. Gitu ya. Iya. Oke, terima kasih kepada Kak Pamil terkait refleksi yang sudah diberikan. Terima kasih Kak. Mungkin saya bergeser ke Kak siapa ini? Kak Dwi Tami sudah bisa bergabung Kak Dwi? Gimana Kak Dwi, ada kendala Kak Dwi? Ya, alhamdulillah Kak. Belum Ya, saya buat videonya. Ya. Baru selesai nulis kemarin Kak. Jadi saya belum bisa merefleksikannya Pak. Oh gitu, sudah diusulkan Pak ya. Iya Kak. Oke, terima kasih. Saya bergeser ke Kak Noris dulu deh. Kak Noris, boleh? Kak Noris, silakan. Ini Ya. 6 lantai, guling depan, guling belakang. Silakan Kak. Oke, baik, Mas Aang. Pada dasarnya semua boleh berjalan dengan baik meskipun ada sedikit kendala ya terkait dengan pembuatan video kemarin. Memang sebelumnya saya sudah berusaha mengkondisikan, menyampaikan ke anak-anak seperti kawan-kawan tadi bahwa Bapak akan mengambil video pembelajaran kita hari ini terkait dengan kegiatan ini. Nah, anak-anak sih pada dasarnya nurut ya, dan saya berusaha menerapkan pola atau langkah-langkah dalam pembelajaran yang menyenangkan, yang berdiferensiasi kepada anak-anak. Kendalanya adalah memori HP saya ketika mengambil video itu penuh Mas Aang. Jadi di menit sampai ke EKPD-nya itu refleksi ke anak-anak itu belum sempat fix begitu, terputus. Ya? Iya, jadi sehingga agak terputus lah begitu. Jadi pada umumnya sih berjalan dengan baik. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan yang buat anak-anak memang ketika menyampaikan ke anak-anak terkait dengan materi senam lantai, siapa yang pernah mengetahui atau siapa yang bisa melakukan guling depan, guling belakang, oh langsung antusiasme dari anak-anak itu luar biasa. Dan baru saya meluruskan seperti gerakan tangan yang kurang sempurna sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti guling belakang. Kalau guling depan mungkin enggak terlalu masalah ya buat anak-anak, tapi khusus guling belakang, penempatan posisi telapak tangan di atas kuping atau di atas bahu untuk mendorong matras masih banyak yang belum baik begitu, sehingga ketika saya menyampaikan secara yang benar akhirnya anak-anak bisa mengetahui. Pada dasarnya anak-anak sangat senang, antusias dengan materi senam nanti yang saya buat kemarin. Cuma kendalanya itu aja kemarin, tidak semua tercover karena tiba-tiba mati udah videonya gitu. Karena saya memang menyuruh anak-anak untuk membuat video, untuk membuat suatu video gitu, anak-anak yang melakukannya gitu. Jadi saya sudah kondisikan anak-anak tolong tenang, dikondisikan supaya tidak ada ya pada menit pertama sampai 15 menit ya oke sih, tapi ya tetap aja namanya anak-anak kelas 5 kan pasti ada yang main-main juga, pasti ada 1-2 itu pasti ada seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi. Ya, itu sih yang saya lakukan, yang saya alami gitu Mas Aang. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Kak Noris terkait refleksinya ya. Memang ada beberapa kendala-kendala diantaranya ya memang
untuk handphone ya, kita kadang-kadang hanya menggunakan satu handphone dan rata-rata mungkin kakak semua ya, kalau saya sendiri pakai satu handphone untuk semua aktivitas. Jadi kalau pas kita nggak cek terlebih dahulu, kadang-kadang saya sering ngapusin atau saya taruh di Google Drive atau di laptop yang pasti gitu. Cuman memang ya inilah suatu kendala mungkin kedepannya membuat kita lebih berhati-hati lagi dan prepare lagi untuk melaksanakan aktivitas. Tapi udah sangat baik Kak untuk video yang sekilas saya lihat ya. Memang belum semua Kak, karena ini saya coba refleksi dulu, saya coba lihat sekilas-sekilas dulu untuk pertemuan tatap maya hari ini. Jadi ini masih coba lihat-lihat lagi untuk video pembelajaran yang dikirim. Tetapi yang pasti gini Kak, untuk semua hal-hal terkait model, metode, atau strategi mengajar yang sudah Kakak lakukan itu sudah sangat baik. Cuman mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan. Tapi yang pasti secara keseluruhan sudah sangat baik Kakak semua. Seperti itu. Baik Kakak semua, mungkin saya bergeser ke Kak Sudarmono nih. Kak Sudarmono, refleksinya boleh terkait aksi nyata yang sudah diberikan. Ini bola basket. Silakan Kak Sudarmono. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait untuk refleksi aksi nyata kemarin untuk pengambilan video itu seperti yang dibilang sama Kak Norris itulah. Mungkin kendala kita semua ini adalah HP ya, yang pertama ya. Karena di mana butuh memori yang banyak dan juga penyimpanannya juga nggak gede juga gitu kan. Jadi video itu ada yang cuman 30 menit, mungkin ada yang kurang dari 30 menit juga gitu kan. Cuman kalau untuk kembali ke saya, di video itu saya mungkin ngambil sekitar 30 menit lebih lah Mas ya. Nah, di dalam video itu saya mencoba untuk mengikuti dari modul ajar itu, dari kegiatan awal, inti, sama penutup, udah saya ikutin. Dan juga saya coba dengan kegiatan awal itu yang mana pertemuan kita yang sebelumnya itu kita ini harus olahraga itu harus menyenangkan untuk anak-anak gitu, dan juga olahraga itu harus berfokus kepada guru dan guru juga berfokus kepada siswa juga gitu. Terus saya coba untuk ice breaking juga. Dulu saya udah pernah ice breaking dan udah lama juga nggak pakai ice breaking juga, dan kemarin saya terapin ice breaking itu di video itu anak-anak sangat senang gitu, dan juga anak-anak masih pagi-pagi yang dimana mungkin ada yang belum fokus, mungkin ada yang udah fokus gitu. Mungkin saya coba ice breaking biar bisa kembali ke fokus pelajaran PJOK-nya gitu. Meskipun kalau pagi-pagi kemarin itu saya video itu kalau nggak salah itu cuacanya panas banget itu Mas ya, kalau nggak salah. Dan itu makanya saya coba ice breaking biar mereka tetap semangat gitu sebelum pemanasan. Itu yang pertama. Terus yang jadi kendala yang kedua itu mungkin masalah cuaca ya, dimana kalau panas itu kadang-kadang anak itu malas melakukan gerak yang pertama itu. Cuman kan saya usahakan membaur dengan siswanya biar tidak banyak ngeluh, mungkin biar kita tetap fokus pada pelajarannya. Mungkin saya tegur juga di situ. Terus dan juga masih banyak anak-anak saya ngajar di modul itu kalau nggak salah tentang permainan bola basket, tentang passing kalau nggak salah itu. Nah, di situ juga masih banyak anak-anak kendalanya ada juga, mereka belum tahu gitu bola basket itu seperti apa passingnya gitu. Makanya saya ajarkan kepada mereka, saya tunjukkan kepada mereka, bikin demonya dulu, dan saya tunjuk ada satu anak itu kalau nggak salah dia ikut ekskul basket, saya tunjuk. Jadi saya tunjuk anak itu untuk mencontohkan bagaimana passing dalam permainan bola basket di situ. Nah, setelah itu baru saya melakukan praktik latihan di situ. Dan latihannya itu dari video saya itu dilakukan adanya pergerakan jalan samping passingnya di situ. Dan anak-anak untuk yang perempuan itu semangat dia melakukannya. Oh kayak gini passingnya gitu. Setelah itu setelah latihan saya tutup kegiatannya dengan evaluasi yang pertama. Evaluasi itu dari pergerakan tangannya, saya bilang tangannya harus begini, nggak boleh dibanting tangannya.
Setelah itu evaluasi, mungkin saya sedikit refleksi memberikan pertanyaan kepada mereka. Saya berikan pertanyaannya, bagaimana sih perasaan kalian setelah melakukan passing dalam permainan bola basket? Yang pertama seperti itu, dan di situ ada 2 anak yang menjawab ya. Yang pertama itu anak itu mungkin merasa senang dan merasa senang kenapa? Karena anak itu belum tahu passingnya, oh begini passing gitu loh. Itu Iya. yang pertama. Terus anak kedua dia menjawab, perasaan saya ya mungkin sama aja sih Pak sama yang di SMP, cuman ada sedikit perbedaannya. Kalau di SMP itu kalau diajarin passing itu tidak berjalan gitu kan. Kalau sama Bapak mungkin sambil jalan passingnya gitu. Dan saya juga bilang setiap sekolahan mau SD, SMP, SMA itu sebenarnya tergantung gurunya aja. Karena setiap guru itu kan pengajaran atau latihannya berbeda-beda. Apakah dia diam, apakah anaknya harus bergerak gitu kan. Sebenarnya kembali kepada intinya bahwa olahraga itu sama gitu. Materinya juga sama, semuanya juga sama. Cuman perbedaannya adalah cara gaya gurunya itu mengajar. Makanya saya mengajarkan kalian harus banyak bergerak gitu. Karena itu yang saya pelajari kemarin itu ada gerak lokomotor juga di situ kan. Makanya harus ada perpindahan tempat juga di situ juga. Mungkin itu aja Mas dari saya refleksinya. Baik, terima kasih Kak Sudarmono ya, terkait tadi pembelajaran di permainan bola basket, passing ya, atau dribble tadi, terkait refleksinya. Mungkin dari semua, saya ulangi lagi, dari semua yang sudah Kak kirimkan, sudah saya lihat sekilas Kak semua, karena untuk refleksi di hari ini, jadi mungkin nanti dilanjut lagi. Apa ya, sebenarnya cuma mengamati saja sih. Kalau untuk penilaian semuanya sudah sangat baik kok, karena kakak-kakak semua sudah memasukkan hal-hal terkait pembelajaran yang sudah kita pelajari dari modul 1 dan modul 2, diantaranya keterampilan mengajar, ada strategi mengajar ya, ada model-modelnya, kemudian pendekatannya seperti apa, kemudian sampai dengan SEM. Harapannya hal-hal itu sebenarnya sebagai pengingat kita yang sudah kita lakukan dari luring kemarin atau dari pembelajaran modul itu, apakah sudah kita semua terapkan atau belum. Mungkin titik beratnya seperti itu Kak. Jadi saya tidak menghakimi baik atau enggak atau yang lain, tapi secara keseluruhan kita tetap berpegang teguh sama modul yang ada di LMS seperti itu. Baik semua, saya ini Kak, ada yang sebentar saya update dulu, ada yang masuk ini Kak Rio. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sebentar, saya geser ke slide selanjutnya adalah, nah, hal apa saja yang menjadi yang pertama kendala, kemudian dukungan, sarana prasarana, model, metode, strategi yang dilakukan dari apa yang sudah kakak-kakak lakukan kemarin. Kalau tadi refleksi ya, tadi sudah mulai sedikit nyangkut-nyangkut. Sekarang mungkin kita berbicara tentang keseluruhan proses. Itu ada kendalanya enggak, dukungan dari ya pihak luar atau dukungan seperti apa, kemudian sarana prasarana yang digunakan, kemudian model apa yang digunakan, metode apa yang digunakan, kemudian strategi pembelajaran seperti apa yang digunakan. Sampai kalau kita masih ingat lagi di modul 2.1 yang kita laksanakan kemarin ya, apakah keterampilan mengajarnya efektif belum, kemudian strategi mengajarnya seperti apa, ada model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran sampai dengan SEM. Apakah ini sudah kita masukkan? Nah, ini masuk ke slide ini. Silakan kakak yang ingin pertama terkait kendala, dukungan, sarana prasarana dan model, metode, strategi yang digunakan. Kak siapa ini? Mungkin Kak Rio. Halo, selamat siang Kak Rio. Sehat Kak Rio? Kak Rio belum bisa ini, sudah bisa open mic? Oke, kalau gitu saya bergeser ke Kak yang awal deh, Kak AB, silakan Kak AB, open mic Kak AB. Ya, terima Kak AB, kasih Mas. mungkin dari slide ini, kendala, dukungan, kemudian sarana, prasarana yang digunakan, kemudian model, metode, strategi yang digunakan, apa saja nih Kak? Silakan Kak.
yang sudah dilakukan aksi nyatanya? Ya, kemarin itu kendala yang sering terjadi itu kan karena untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta didik ya. Jadi itu selalu ada. Nah, karena tidak semuanya juga suka, apalagi materi saya senam aktivitas ritmik itu yang putra itu sulit sekali. Memang kemarin saya tidak mengkondisikan peserta didik, kita mau rekaman, kita mau buat video. Sengaja saya tidak sampaikan, saya ingin melihat realnya. Ya. Makanya kalau di video itu terlihat saya ngerekam sendiri, saya jalan sendiri. Itu saya pengen tahu kelemahan saya gitu Mas ya. Iya, iya. Nah, kendalanya itu peserta didik yang putra itu kesannya masih banyak main-main itu. Terus untuk sarana prasarana kemarin saya rasa cukup lah karena sudah ada beberapa audio speaker aktif yang digunakan, karena itu yang digunakan. LKPD-nya juga kemarin saya susun, saya rasa cukup simple dan mudah dimengerti anak-anak ya. Terus kemudian model pembelajarannya. Pelajaran apa yang digunakan kemarin? Kemarin saya menggunakan model pendidikan gerak ya kemarin Ya. itu ini. Kemudian saya juga pakai beberapa ya gabungan lah ya. Karena mereka juga berusaha untuk memahami apa itu geraknya, fungsinya apa. Di LKPD itu kan ada gerakannya apa, fungsinya apa, manfaat untuk bagi tubuh dia sendiri itu apa. Jadi ada uraian yang harus dia jelaskan di LKPD itu. Nah, kemudian yang kelemahannya saya strateginya Mas kemarin. Saya merasa strategi saya kurang improve lah ya. Karena penilaian untuk sejawat ya teman-teman saling kerjasamanya itu masih banyak mengandalkan hanya beberapa siswa saja yang terkesan lebih memiliki skill gerak gitu, sehingga yang lain itu hanya ngikut aja gitu. Jadi mereka kurang ada sumbangsihnya dalam kelompok itu gitu. Nah, harusnya mungkin saya bagi lagi dalam satu kelompok itu, misalnya kemarin itu ada 6 gerakan, satu kelompok ada 6 orang, nah satu orang buat satu gerakan. Nah mungkin itu akan lebih merata. Kemarin itu ada yang dalam 6 gerakan itu hanya 2 orang yang aktif membuat gerakan, yang lain hanya follower gitu. Itu yang belum sampai ke saya gitu kemarin itu. Setelah melakukan kegiatan itu baru ya ini banyak sekali yang harus diperbaiki rupanya kan, seperti itu. Ya mungkin kedepannya lah, tapi setidaknya saya sudah sedikit lebih baik lah daripada yang kemarin-kemarin untuk menganalisis efektivitas pembelajaran itu sendiri. Seperti itu Mas. Baik Kak, terima kasih. Terkait tadi ya, hal apa saja yang menjadi yang pertama kendala, kemudian dukungan, sarana prasarana model. Kalau tadi aktivitas ritmik, senam yang dilaksanakan sama Kak AB sudah sangat luar biasa. Ya harapannya menumbuhkan kreativitas sebenarnya Kak ya, karena biasanya PJBL berbasis project biasanya seperti itu. Kemudian pendidikan gerak juga masuk untuk model pembelajarannya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya langsung bergeser ke Kak, ini mungkin sesuai yang ada di ini ya. Di layar saya ini ada Kak Eliana. Kak Eliana, boleh open mic Kak Eliana? Oke, siap. Silakan, Mungkin Kak. kalau kendala itu saya di siswanya, Kak. Siswanya. Iya, karena pada waktu itulah udah kita kondisiin anak-anaknya, masih juga ada salah satu yang sebelah kiri anteng ngobrol, yang sebelah kanan masih juga ngobrol. Jadi ya kendala saya cuma siswa sih, anak-anak. Banyak ngobrolnya Kak pada waktu di lapangan. Padahal waktu saat kita mau pengambilan praktek itu kan udah kita kasih contoh tuh anak-anak. Nah, beginilah caranya nak, lihat Bu Guru ke depan. Nah, pada waktu prakteknya itu Kak, udah larinya, udah enggak ini lagi. Sampai saya, astagfirullah nak, kata saya.
Ini video, Kalau ini video. Ya. kalau dukungannya ya anak-anak senang sih Kak, dari anak-anak itu senang ajak ini pas pada waktu praktik itu ya senang. Sarana prasarana yang saya pakai ya cuma kardus, jadi nggak terlalu nggak terlalu susah gitu. Hmm, Untuk modelnya saya model gerak itu Kak. model gerak ya, iya iya. Nah metodenya itu demonstrasi. Saya mendemonstrasikan ke anak-anak. Nah anak-anak mempraktekkan apa yang saya ajarkan gitu. Hmm, Kalau kendala yang sangat ini ya enggak sih, alhamdulillah berjalan lancar iya. selama ini. Cuma waktu penguploadan itu Kak, pada waktu penguploadan pas video itu ya, video kedua itu ya, Hmm, lama. Ya waktu ada salah itu. iya. Di situ aja. Belum terbiasa Bu ya, baru beberapa kali ini Bu ya. Makanya Iya, ya alhamdulillah lah dari video pertama sama video yang kedua ini alhamdulillah mungkin ya adalah ini ada peningkatan lah. Kita udah ngerti tahap-tahap apa yang harus kita lalui, harus kita laksanakan. iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Iya. Baik, Itu aja, terima Kak. kasih. Oke, kalau gaya mengajarnya Makasih. Kak, ini lupa untuk gaya mengajarnya seperti apa Kak? Banyak komando nggak ini? Gaya gaya apa, Kak? Gaya mengajarnya. Gaya mengajarnya. Oh, itu banyak komando atau seperti apa tuh? Komando. Komando. Kemarin kan saya praktekkan. Oh, iya, 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 iya. Oh, oh, Heeh. Langsung iya, saya beri contoh sebelum anak-anak betul. praktek. Iya, iya. Siap, siap. Oke, terima kasih Kak. Jadi ini masih Ya, pembahasan di apa oke. ruang lingkup karena refleksi ya dari apa yang sudah Iya, kakak kirimkan kemarin. Kalau poin-poin iya. yang sudah berjalannya apa kira-kira Kak? Poin apa itu? Poin yang sudah berjalan secara all out yang sudah dilakukan. Maksudnya pembelajaran kita, Ya. pembelajaran kita. Hmm. Dari kita membuat pembelajaran tuh alhamdulillah udah saya ini Kak, udah saya terapin untuk kita apa tahap-tahapan apa yang ingin kita lakukan dari tahap awalan pembelajaran sampai akhir udah saya ini pelan-pelan udah mulai saya laksanakan. Iya, oke. Terima kasih kalau seperti itu Kak ya. Oke, makasih Kak Eliana. Mungkin saya bergeser ke bawah Oke, lagi sesuai makasih. yang ada. Baik, saya bergeser lagi ke bawah sesuai dengan yang ada di layar saya. Ada Kak Famil Katamsi. Kak Famil, silakan Kak Famil terkait hal apa sih yang menjadi pertama kendala dukungan sarana prasarana yang digunakan, model metode strategi atau daya mengajar yang dilakukan apa? Untuk yang saya masalahkan ya siswa, Pak, untuk mengkondisikannya itu aja yang susah Pak saat pelaksanaan Mengkondisikannya. Terus sama sarana dan prasarana, bola basketnya cuma ada satu di sekolah saya itu Pak. Itu kayak studi kasus ya berarti ya? Belajar dua lah, untuk putra satu, untuk putri satu. Itu masalah sarana dan prasarana. Sedangkan untuk pembelajaran, saya terapkan ilmu dari belajar di SMP 16 itu. Saya menggunakan diferensiasi. Saya bagi kelompok anak-anak itu menjadi 3 kelompok. Kan anak-anak siswa lakinya banyak. Ya. Siswa laki saya bagi 2 kelompok. Yang sudah mahir saya suruh main game 3 on 3. Yang sedang saya suruh membaca buku. Dan yang on dan yang belum mahir, yang pengetahuannya masih 0, saya ajarin teknik dasar. Jadi saya ngajarin yang belum bisa aja, yang lain itu udah main masing-masing aja Pak. Pokoknya saya kasih kayak gitu. Jadi semuanya belajar, jadi nggak ada yang diem. Yang pintar saya suruh main game bola basket 3 on 3 ya, gawang satu aja. Yang sedang-sedang saya kasih buku pemahaman tentang bola basket, nggak saya suruh praktek, karena yang pintar-pintar aja dulu, biar yang lain juga sambil belajar sambil melihat. Dan yang pengetahuannya masih 0 betul dalam pemain basket, saya
ajarin teknik dasar seperti dribble, teknik dasar membawa bola, mengoper, itu saya gunakan. Jadi kayaknya masuk itu, ada kontennya, ada prosesnya, ada lagi itu tadi. Apa KB ya? Apalagi KB saat ini KB yang berdiferensiasi. Produk. Ya, ada produk. Yaitu saya menggunakan diferensiasi, dan nanti terakhirnya saya gunakan UBD, under by standing design. Ini strategi UBD, understanding by design, itu gunanya untuk mengevaluasi dan memberikan rubrik penilaian kepada anak-anak tentang pelajaran yang telah diajarkan tadi. Dan terakhir ya refleksi, sudah selesai kegiatan, gimana yang Mahir tadi bermainnya, apa kendalanya, gimana. Nah terus saya tanya satu-satu itu yang sudah diinin tadi, dibagi-bagi kelompok tadi. Itu Pak Ang yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Kalau gaya mengajarnya gimana Kak? Lupa ini, belum di ini. Gaya mengajarnya yang dilakukan secara all out gimana? Gaya mengajarnya gimana maksudnya Pak? Banyak, itu kan gaya mengajarnya ada beberapa gaya mengajar, kayak gaya mengajar komando, latihan, timbal balik, kemudian ada terbimbing dan segala macam. Itu dominan di mana? Ya, itu kayaknya gaya mengajar kombinasi komando dan menjaga keselamatan siswa. Oke, siap. Oke. Terima kasih Kak Pamil terkait share ya kendala, dukungan, sarana prasarana dan model metode strategi. Kalau dukungan ada yang mendukung nggak Kak untuk proses pembuatan video itu? Dukungannya ada dari mana? Oh, saya Pak Ang. Ya, dukungannya ada saat proses pembuatan video. Alhamdulillah seluruh unit SMA Persada ngedukung saya, dari kepala sekolah, dari tim kesiswaan. Iya, disediain semua Pak. Iya. Karena di situ saya satu-satunya guru yang sudah, kan sekolahannya kan kurang minat lagi, jadi saya minta tolong kepala sekolah, tolong di-share kegiatan ini, Bapak ikut-ikut. PKG itu diberi antusias saya. Nah, karena Persada itu bangkit lagi, kata kepala sekolah, makanya ngedukung saya banget itu kepala sekolahnya. Kan sekolahnya itu nggak terkenal, kurang, jadi cuma ada 5 kelas. Jadi makanya saya ikut-ikut keluar itu, kayak kemarin PKG, ikut anak-anak lomba, jadi kan orang tahu lagi Persada. Nah makanya apa yang saya minta diberikan sama kepala sekolah. Kemarin minta alat bola dibeliin, minta bola futsal dibeliin, pokoknya semuanya dibeliin sama kepala sekolahnya, biar nama Persadanya bangkit lagi gitu, anaknya rame lagi. Jadi dukung, apalagi ada dikasih PKG ini kan, guru olahraganya semakin matang. Iya. Ya, oke. Terima kasih kepada Kak Pamil. Ini Kak Nuzilal, maaf baru bergabung ya Kak, sama-sama Kak. Semoga selalu lancar dan diberikan kesehatan. Alhamdulillah sudah bisa bergabung di kegiatan GIMIT Tatap Maya. Mungkin saya langsung ini aja Kak ya, lanjut aja Kak ya. Kak Nuzilal mungkin bisa menyesuaikan, nanti mungkin bisa bercerita terkait refleksi dari aksi nyata yang sudah dikirimkan. Oke, saya bergeser ke Kak Meki nih. Kak Meki, silakan Kak Meki. Ya Kak. Hal apa saja yang menjadi kendala? Seperti yang saya bicarakan tadi, untuk masalah yang lain sebenarnya tidak ada kendala. Semua berjalan dengan baik di awal pembelajaran itu. Tetapi yang menjadi kendala yaitu cuaca, Kak. Cuaca di pertengahan pembelajaran itu yang membuat semuanya yang sudah dikonsep dari awal, sudah berurutan dengan menyesuaikan modul itu sedikit buyar, Kak. Karena harus berpindah lokasi dari lapangan ke ruangan. Mungkin itu kendala. Untuk dukungan, saya rasa
sudah ada lah dukungan dari rekan sejawat juga di sekolahan, mereka mempersilahkan kelasnya bisa saya gunakan untuk kegiatan aksi nyata itu. Nah, untuk sarana dan prasarana tidak ada masalah, Kak. Sudah cukup karena sarana yang saya gunakan ketika mengajar itu materi gerak manipulatif kemarin itu hanya menggunakan bola dan kun. Jadi saya rasa cukup untuk sarana dan prasarananya, tidak ada masalah dan kendala. Nah, untuk model sendiri, model, metode dan strategi, modelnya yaitu ya sama tadi, yaitu pendidikan gerak atau pembelajaran gerak. Saya menggunakan metode di situ, metode pembelajaran dengan gaya komando, di mana saya mengarahkan dulu murid sebelum mereka melakukan pembelajaran. Mungkin itu, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Meki terkait ya. Kalau model metode sudah tadi ya? Iya, metode saya menggunakan gaya komando, Kak. Komando, oke. Terima kasih Kak. Oke, Ya, Kak. mungkin saya bergeser ya ke Kak Noris, boleh Kak Noris bercerita terkait kendala dukungan sarana prasarana yang digunakan, model, metode, media, atau hal-hal yang kemarin sudah yang melekat di situ lah. Oh baik, oke, terima kasih Kak Ang terkait dengan kendala ya, kendala yang saya alami di lapangan ya. Berkebetulan kemarin topik yang saya angkat adalah senam lantai. Kendalanya putra dan putri berbeda kemampuannya. Yang jelas laki-laki itu lebih lentur ya, lebih lentur dalam pelaksanaan senam lantai. Ya, ketika melakukan guling depan, khususnya cowok dan cewek, kalau cowok 90% anak-anak bisa melakukan, tapi kebanyakannya cewek tidak sesuai dengan urutan tidak sesuai dengan urutan. Contohnya ketika melakukan guling depan. Nah, kebanyakan anak cewek ini nggak bisa lipat kaki gitu, ketika nggak bisa langsung jongkok, langsung selonjoran duduk, kakinya diluruskan ke depan. Mungkin bapak-bapak juga begitulah. Baik, kebetulan saya juga ngajar di SMP Mas Aang. Nah, kebanyakan juga seperti itu. Kalau cowok nggak ada masalah gitu, hampir 90% bisa, kecuali yang gemuk-gemuk lah ya. Tapi kalau cewek ini parah bener, nggak bisa jongkok, langsung duduk selonjoran, terus pantatnya ditarik begitu. Itu kendalanya ya. Terus kendala yang kedua ya tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa di akhir pembelajaran terpotong karena memori HP saya penuh sekali. Nah, terkait dengan dukungan dari siswa memang luar biasa menurut saya ya, karena dari awal saya udah katakan kepada mereka, Bapak akan mengambil video, tolong ya ada sedikit pengancaman lah begitu. Jangan sampai kalian main-main kata saya. Tapi alhamdulillah anak-anak bisa mendukung, dan juga Bapak Ibu guru di sekolah, Dewan Guru juga mendukung, dan sarana prasarana yang saya gunakan matras, meskipun lapangan saya seuit ya, saya bisa gunakan luar sekolah ya, luar sekolah untuk pemanasan seperti lari dan pemanasan secara singkat di halaman sekecil itu saya kondisikan, baru masuk ke langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas. Kebetulan senam lantai kan bisa kita laksanakan di ruangan kelas. Kemudian model, metode, strategi. Nah, kebetulan kalau senam lantai ini kan saya rasa menurut saya lebih kepada komando ya, karena kan kita juga harus mengambil alih seperti apa tata cara pelaksanaannya. Kalau salah kan berbahaya juga buat anak. Dan juga saya terapkan model pembelajaran berbasis masalah. Contohnya ketika di tengah-tengah pembelajaran atau sempat di akhir pembelajaran itu mungkin nggak terbaca di video itu, saya tanyakan kepada anak-anak, bagaimana, apa kendala yang kalian hadapi? Kenapa bisa si A, si B tidak bisa melakukan jongkok, posisi akhir jongkok pada saat akhir gerakan? Pas anak-anak itu langsung menjawab, ada yang jawab, oh ini Pak, kakinya nggak langsung dilipat. Oh ini Pak, dagunya nggak menempel di dada. Jadi itu muncul dari pertanyaan anak-anak, dari jawaban anak-anak sendiri. Jadi mereka saling berkolaborasi antara si A dengan si B. Jadi itu yang kira-kira yang saya lakukan Kak. Pada dasarnya, pada umumnya berjalan dengan baik. Meskipun ada kekurangan di sana sini ya,
Mohon dimaafkan Kak. Makasih Kak. Thank you Kak. Iya Kak, terima kasih Kak. Terkait share ya kendala dukungan sarana, kemudian model metode dan strategi yang sudah dilakukan. Memang sekilas apa? Karena tadi ini ya nggak secara keseluruhan ya video yang dikumpulkan ya. Secara keseluruhan yang sudah dilihat juga sudah sangat baik kok Kak dalam pembelajarannya. Yang penting dari susunan pendahuluan inti penutup itu ada lah seperti itu. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Norris sudah share terkait aksi nyata yang sudah dikirimkan. Oke, mungkin saya bergeser ke bawahnya ini ada Kak Nuzilal. Apa kabar Kak Nuzilal? Sehat Kak Nuzilal? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Pertama ini baru bisa gabung karena ada urusan sedikit tadi yang memang agak terlambat ini. Oke, terima kasih Kak Nuzilal. Mungkin langsung saja terkait video atau RPP yang sudah dibuat ya. Mungkin kita fokus ke video karena memang lebih ke arah apa yang sudah Kakak lakukan dalam pembelajaran. Ini terkait kita berbicara kendala, dukungan sarana prasarana, model, metode, strategi, dan gaya mengajar yang sudah ditampilkan dalam video ini seperti apa Kak? Silakan Kak. Ya, hal-hal yang menjadi kendala karena memang kemarin saya ngambil untuk bola besar untuk bola voli ya. Di situ saya ngambil passing bawah, atas, ya. Artinya itu sengaja saya ambil itu karena memang kendalanya besar gitu loh. Kenapa? Bola voli ya ini ya, bola voli ya? Ya, bola voli, pemain bola besar. Nah, karena satu memang lapangan kami nggak punya, tapi saya punya katakanlah apa namanya tuh model ya, karena di situ kan anak kan memahami ya, yang penting dia bagaimana daripada CP-nya tersebut tujuan pembelajarannya gitu loh Pak, memahami bagaimana minimal mereka bisa mempraktekkan walaupun masih ya tentunya masih banyak kesalahan-kesalahan ya di dalam prakteknya gitu loh. Artinya kendala itu ya memang tidak di lapangan secara utuh, tapi kita memiliki strategi bagaimana anak itu untuk memahami bisa lewat dinding dan kita ukur anak bagaimana supaya atas itu dia bisa di dinding segala macam. Artinya strategi-strategi itu agar bisa CP tujuan pembelajarannya bisa tercapai, anak bisa memahami dan bisa mempraktekkan seperti itu Pak. Mungkin itu Bang ya. Oke, terima kasih pada Kak Nuzilal. Kalau dukungan Kak? Dukungan dari pihak-pihak lain atau ada apa, tidak ada dukungan? Teman yang mungkin membantu seperti itu? Iya, kalau kemarin karena memang video ini teman sifatnya mendukung untuk pembuatan video itu gitu Pak. Sifat dukungannya. Jadi sebenarnya bukan tujuan pembelajaran, tapi dukungan untuk membuat video itu gitu Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nuzilal. Mungkin sudah ini ya memaparkan terkait kendala dukungan dari apa yang sudah diberikan dalam aksi nyata. Oke, mungkin saya bergeser ke Kak Rio. Kak Rio, bisa open mic Kak Rio? Kak Rio? Sehat Kak Rio? Kak Rio Suta. Gimana, apa kabarnya Kak Rio? Assalamualaikum, baik. Alhamdulillah sehat. Gimana, ada kendala Kak untuk kegiatan aksi nyatanya? Lancar aja sih. Lancar. Kendala cuaca aja sama sarana paling. Bolanya kurang. Biasalah kalau sarana. Sama cuacanya. Cuaca kita panas, anak-anak itu kadang nggak bisa lebih fokus. Sama gurunya juga nggak bisa lebih fokus kalau cuacanya agak panas. Tapi kalau untuk secara keseluruhan ya lancar-lancar aja seperti biasa. Oke, terima kasih. Ada lagi model, metode, strategi yang sudah dilaksanakan dalam metode, strategi biasa kalau saya pakai komando. Banyak komando. Iya. Ada lagi Kak terkait share aksi nyatanya, ada lagi? Ya mungkin itu aja. Itu aja.
Ya, Oke, terima kasih. terima Kak kasih. Yu. Saya bergeser ke Kak Sudarmono. Kak Sudarmono, boleh Kak Sudarmono? Bermaksud kita pindah ke slide selanjutnya. Oke. Untuk kendala seperti saya bilang tadi ya Mas ya, ada cuaca yang pertama, terus kendala yang berikutnya mungkin dari sarana prasarana, yang dimana saya cuma hanya ada 2 bola basket, dan itu bolanya juga udah botak gitu kan. Botak, Ya. jadi Iya. ya. Itu bolanya botak sehingga yang dimana itu kadang bola itu bisa lepas dari tangan itu. Jadi itu kendala juga. Kalau untuk yang kedua, dukungan mungkin dari teman guru-guru PJOK itu saling dukung lah. Kemarin juga udah dukung, bikin videonya juga, dan mereka juga kalau di SMK 8 itu kan lapangan itu cuma 1 gitu ya Mas ya. Jadi teman-teman yang lain itu ngalah gitu buat ngedukung saya buat bikin videonya itu gitu kan. Jadi ngasih semangat juga gitu. Dan dari siswanya juga udah ngasih semangat juga untuk ininya. Terus kalau untuk sarana prasarana ya bola aja gitu, sama kun aja cuman ada berapa? 5 atau 6 gitu kemarin itu. Cuman dikit. Seharusnya saya tuh butuhnya mungkin sekitar 5 bola, dan di situ ada 10 kun mungkin untuk sarananya. Terus kalau untuk metode gaya ngajarnya mungkin saya pakai gaya komando seperti biasa, dan ditambah juga ada umpan balik ya kepada di situ. Ya. Terus untuk strateginya udah saya ikutin di dalam model itu dari kegiatan awal sampai penutupnya, dan ada kegiatan ice breaking-nya juga di situ termasuk. Mungkin itu aja Mas. Oke, terima kasih. Ya sudah metode sarana prasarana dukungan kendala Kak ya. Ya alhamdulillah sudah berjalan lancar Kak. Mungkin nanti tinggal di apa? Tinggal diapain lagi nih kalau untuk video pembelajaran yang sudah dilakukan. Kalau sudah, saya kembalikan lagi pada kakak semua. Intinya kalau kita sudah bisa mengikuti aturan dari modul ya, insya Allah itu sudah menjadi aturan yang baik lah untuk kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah Kak. Oke kakak semua, mungkin terima kasih atas kendala atas semua share terkait kendala dukungan sarana prasarana model strategi yang ada dalam proses pembelajaran yang dituangkan dalam aksi nyata. Mungkin saya langsung geser ke apa saja yang berkaitan dengan yang kakak kemarin koridornya seperti apa, yaitu ada what, who, what, no what, dan so what, seperti itu. Oke, saya masuk. Nah ini, jadi kemarin ini kan kita sudah masuk ke sini Kak ya. Ini hubungannya dengan aksi nyata ini sebenarnya masih berkaitan dengan hal ini seperti itu. Jadi apa yang sudah dilakukan, kemudian terus apa, kemudian sekarang apa gitu. Itu mungkin momen dari refleksi dari apa yang sudah kita buat di video aksi nyata. Oke, nah ini yang pertama pengalaman kakak semua tadi sudah di-share, ceritakan, kemudian bagi perasaan kakak semua dalam melaksanakan. Nah mungkin kalau tadi berkaitan dengan apa kendala, dukungan, kemudian gaya mengajar, kemudian apa lagi? Tadi sarana prasarana. Mungkin saya lebih ke arah perasaan hati deh. Perasaan hati pada saat ngambil video itu seperti apa? Mungkin di awalnya naik lagi saya di kamera saya, di monitor saya ada Kak Abi. Silakan Kak Abi. Mungkin perasaan pada saat melaksanakan video aksi nyata ini perasaannya seperti apa? Mohon Kak Abi. Ya, memang karena tidak ada info dulu ke anak-anak, jadi alami aja ya. Alami aja. Jadi iya, karena memang itu tadi tujuannya pengen apa? Natural. Gimana sih kendalanya yang real itu seperti apa kan begitu. Ya. Jadi enjoy aja, mengalir aja. Anak-anak juga ngerasa ya enjoy aja. Makanya kalau kita lihat dalam tayangan video itu anak-anak juga nggak segan gitu untuk Pak gerakannya begini, oh ya tambah ini begini. Jadi saya juga keliling-keliling di lapangan, mungkin suaranya kadang-kadang kecil gitu, kadang-kadang nggak ada, nah, hanya terlihat gambar saja karena memang mereka mencari lokasi di mana mereka nyaman untuk melakukan gerak itu kan begitu.
Jadi kami melakukan pengambilan gambar itu ya enjoy saja perasaannya, nggak ada beban atau apa gitu, mengalir saja seperti itu Mas. Oke, terima kasih Kak. Oke, kan tadi Wat ya terkait perasaan dari Kakak ketika melaksanakan kegiatan aksi nyata. Sowat artinya sudah kita renungkan, sudah kita pikirkan, sudah kita gambarkan lah kira-kira, oh kemarin saya begini nih. Nah, dari semua pembelajaran atau hal yang sudah kita lakukan di dalam lingkungan pendidikan, kira-kira nih, kita masuk ke Nowat atau KAB, kira-kira setelah ini terkait kita mungkin kemarin ada kendala dan segala macam, kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya, nah ini sebenarnya titik poinnya kakak-kakak semua mau seperti apa nih? Silakan. Saya seandainya diberi kesempatan untuk membuat video lagi ya ke depan, mungkin akan lebih merasa enjoy lagi sebenarnya, karena setelah saya amati video saya itu kan, walaupun se-enjoy itu masih ada beberapa hal yang terlewatkan seperti itu. Dan setelah kita lakukan refleksi, kita analisis, oh berarti nanti ke depannya ini, saya yakin kalau ada kesempatan melakukan lagi akan bisa lebih baik lagi. Seperti itu Mas. Oke, jadi keseluruhannya udah sangat baik ya, tapi kalau misalkan ada kesempatan kita akan perbaiki hal-hal yang masih kecil kritis. Intinya begini, selalu saja akan ditemukan hal-hal yang menjadi kendala, yang menjadi kekurangan, hambatan seperti itu kan. Dan itu akan selalu ada. Tapi kita berharap tidak ketemu lagi dengan hambatan yang atau kendala yang sama gitu. Jadi ada perbaikan-perbaikan seperti itu Mas. Oke, terima kasih ke KAB terkait mungkin harapan-harapannya bisa nanti dilaksanakan walaupun tidak harus membuat video aksi nyata kembali, tapi lebih amin. Oke, terima kasih. Ini saya minta ini pendapat satu persatu ya, karena memang aksi refleksi kali ini seperti itu gitu arahannya. Oke, terima kasih KAB. Saya bergeser ke Kak Eliana. Kak Eliana, monggo silakan, mana Kak Eliana ya? Silakan open mic. Kak Eliana. Iya. Pengalaman kemarin rasanya seperti apa pada saat melaksanakan aktivitas Iya, pengalamannya gini Kak, walaupun kita seorang guru pada waktu kita mengambil video ada perasaan ini juga Kak, nggak pede. Ya. Agak grogi gitu. Kalau di depan anak-anaknya mah nggak grogi, waktu kita disorot kamera itu agak grogi. Jadi kadang ada bahasa yang mau kita sampaikan agak lupa gitu. Iya. Kalau perasaannya waktu mengajar ya senang. Senang, perasaan anak-anak juga senang, saya pada waktu melaksanakan juga senang. Oke, ada lagi Kak terkait ya gambaran hati lah pada saat mengajar. Mungkin untuk perbaikan untuk kedepannya ya mungkin memang kita seorang guru memang harus perlu persiapan yang matang lah Kak. Ya. Dari awal sampai akhir poin-poin yang akan kita ajarkan itu memang kita harus memang benar-benar matang lah gitu tahap-tahapannya. Oke. Masuk ke pertanyaan kedua ya Kak, itu ada SOWAT. SOWAT artinya mereka sudah melaksanakan renungan atau mungkin gambaran pembelajaran kita yang kita lakukan kan. Ada kelemahan, ada kelebihannya masing-masing. Nah sekarang kira-kira kalau untuk kedepannya Kak Eliana mau seperti apa nih dalam konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas seperti itu? Oke, kalau untuk kedepannya setelah kita melakukan praktek, udah itu kita kemarin sudah melakukan luring, jadi ya banyaklah ilmu yang kita dapatkan untuk kedepannya ya. Mungkin kalau harapan untuk saya ya harus lebih baik lagi gitu cara mengajar anak-anak. Mungkin itu Kak. Oke, terima kasih ya. Harapannya seperti itu, harapannya bisa lancar dan bisa dikerjakan di sekolah Kak ya. Iya. Memang tujuan dari PKG itu semua kakak semua, memang tujuannya adalah kakak-kakak semua melihat lagi, mengingat lagi pembelajaran yang sudah
Iya, iya betul. Pembelajaran dengan anak-anak. Terus kita lihat sendiri nih, oh ada nggak? Oh ada Video kekurangannya, kita ada benar apa kelebihannya. enggak ya Kak ya? Iya, tanpa maksud menggurui, tanpa maksud apa ya, Iya, mengomentari dan segala macam. Kakak semua iya, tahu ternyata oh di sini saya kelemahannya, di sini saya kelebihannya saya tingkatkan, kalau kekurangannya kayak saya perbaiki lagi mungkin. Seperti itu sebenarnya tujuan PKG. Seperti jadi iya, iya, tidak ada yang menggurui lah, intinya kita merefleksikan diri kita masing-masing gitu sebenarnya itu. iya. Sama-sama Oke. belajar Kak ya. Terima kasih banyak Kak Eliana. Saya bergeser Yuk, ke sama. Kak, ini berurutan saja. Kak Pamil. Kak Pamil, silakan Kak Pamil. Open mic Kak Pamil. Kak Pamil. Ya Pak. Ya Kak Pamil, ini ada what, so what, dan no what. So what pengalaman, ya mungkin suasana hati pada saat pengambilan video atau pembelajaran di sekolah, Kak Pamil ini seperti apa? Silakan. Oh ya, pada saat pembelajaran itulah Pak, kita dapat pengalaman belajarnya, menyenangkannya, melihat gaya-gaya tingkah laku anak kita pada saat pembelajaran tidak paham gitu kan, ada tingkah laku dia orang aja yang bikin kita itu jadi senang, tertawa gitu Pak. Contohnya saja pada saat misalnya membawa dribble bola yang gerakannya masih kaku, kan itu membuat kita senang juga. Melihat tingkah laku anak-anak juga kadang-kadang bisa membuat kita menjadi senang. Bener nggak Pak Nujilan? Iya, ngeliat selengean anak-anak itu kadang-kadang jengkelin, kadang-kadang bikin lucu juga Pak Ang. Ya pada proses pembelajaran itulah. Kalau kita lagi banyak duit, ngeliat anak itu tingkahnya seneng Pak Ang, bahagia. Tapi kalau lagi pusing juga di rumah ngeliat tingkah di orang, ya kesel juga ya. Tergantung suasana hati berarti ya, dan keadaan jiwa berarti. Iya. Oke. Nah, tadi sudah seperti itu pengalamannya, kemudian so what, kita renungkan, kita pikirkan lagi gambaran Kak Famil sudah tahu ketika Kak Famil mengajar seperti apa. Nah, sekarang no what, apa sih yang Kakak ingin lakukan setelah Kakak tahu pembelajaran Kakak ini seperti itu. Sesuai dengan kalau kita lihat di video itu, atau cerminan dalam pembelajaran di sekolah lah. Kira-kira apa lagi yang ingin Kakak lakukan? Ya, sebagai guru PJOK ya, yang saya inginkan setiap pembelajaran itu kita menggunakan mode itu sesuai, biar anak itu paham, ngerti. Itulah yang kita inginkan lah, pasti setiap guru itu pingin pembelajarannya itu sampai kepada peserta didik. Berfokus pada peserta didik, guru ngopi. Benar nggak Pak Dujilan? Iya, diajarkan anak-anak itu bermain kan, masuk yang kita ajarkan itu misalnya contohnya lagi dia orang bermain, kita ngeliatin dari samping lapangan itu dia orang itu nyambung gitu, itu yang bikin kita senang tuh. Nah, kita itu gimana caranya seperti itu, anak itu bermain semuanya aktif gerak, kita dari pinggir lapangan mantau kegiatan mereka itu. Nah, itu yang harus kita gali, gimana anak itu bermain menyenangkan, kita mengawasi gitu Pak Ang. Paham kan Pak Ang? Oke, terima kasih kepada Kak Famil. Ini lucu ini ya. Harapannya tetap bisa membawa anak-anak dalam kebahagiaan ya, karena olahraga ini salah satu hal yang menjadi kebahagiaan siswa pada saat jam olahraga. Oke, terima kasih Kak Pamil. Saya bergeser ke bawah lagi, ada Kak Meki Andesa. Silakan Kak Meki terkait pengiriman video aksi nyata, pengalamannya seperti apa, suasana hati lebih ke hati si gurunya itu seperti apa, atau ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait pengiriman video aksi nyata. Silakan Kak. Oke. Terima kasih Kak. Perasaan saya terkait video kemarin ya, yang pertama ya alhamdulillah saya bersyukur karena dengan segala kondisi video itu terselesaikan gitu Kak. Tetapi masih ada ini Kak, ketidakpuasan lah Kak. Karena yang tadinya sudah kita persiapkan bisa buyar gitu Kak.
nggak sesuai lagi dari planning awal gitu Kak, karena cuaca tadi Kak ya. Dan juga saya bersyukur murid itu walaupun mereka sudah capek kemarin kan gara-gara disuruh pindah-pindah, alhamdulillah mereka masih mau gitu mengikuti sampai dengan selesai gitu Kak. Walaupun saya lihat kemarin muka anak-anak itu ada yang sambil nguap di video itu Kak, banyak yang nguap kemarin. Iya. Karena udah capek habis kena hujan juga kan. Nah itu yang pertama Kak ya, yang perasaan saya. Lanjut yang ini SWOT ya, apa yang saya renungkan dari pengajaran kemarin. Mungkin kemarin setelah saya lihat lagi video itu, saya ada kekurangan kemarin tuh Kak. Siswa itu kurang pengulangan gitu Kak dalam mempraktekkan itu, karena saya kemarin tuh terlalu lama di pemanasan Kak. Seharusnya seharusnya kemarin kan pemanasan itu saya kasih itu pemanasannya dengan permainan. Seharusnya kalau saya lihat di video itu agar siswa itu banyak pengulangannya, pemanasan saya kurangin karena kan dibatasin juga kan waktunya kan. Nah itu yang saya renungkan lah dari video kemarin. Nah untuk yang terakhir ya Nawat, apa yang saya lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut. Nah ini yang paling utama, saya tidak boleh lagi menyepelekan hal-hal kecil itu Kak, karena kemarin itu kan mepet saya, hari Sabtu saya buat video itu Kak. Saya kira kan saya santai-santai, saya kira selesain dulu lah monep lah, saya kira cuaca bakal bagus terus kan. Saya kira cuaca bisa bersahabat, nggak tahunya ya hujan Kak pas hari Sabtu itu. Ya mungkin itu saya harus peka lagi lah terhadap situasi seperti situasi lingkungan dan lain-lain Kak. Mungkin cukup Kak, itu saja dari saya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Meki atas harapan kemudian pengalaman hati ya. Kita tidak pengalaman pembelajaran bukan dari pengalaman hati dan refleksi apa yang ingin diperbaiki atau ingin ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya bergeser lagi, ini sudah ada Kak Noris, silakan Kak Noris, monggo. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Kak Melisa. Silakan Kak Noris, pengalaman atau suasana hati dalam pengambilan video aksi nyata seperti apa? Baik Kak, suasana hati, perasaan berbunga-bunga lah. Biasa kalau Kak Noris ini ya, semangatnya muda terus. Iya, yang jelas begini, kalau suasana hati terkait dengan pembelajaran kita sebagai guru PJOK, saya rasa biasa saja lah menurut saya, karena kan kalau kebetulan itu kan hari-hari kita, dan cuma agak groginya karena ada video saja, karena divideokan. Tapi kalau terkait dengan video, kebetulan bukan hanya pas kemarin aja sih video saya itu saya upload di YouTube. Kebetulan video-video saya yang lain juga ada dan saya share ke orang tua murid. Biasanya minimal sekali sebulan itu saya share ke orang tua murid sebagai laporan pembelajaran PJOK kepada orang tua di guru-guru kelas, mulai dari semua masing-masing kelas lah begitu. Saya biasa begitu buat. Nah terus terkait dengan pengambilan video, memang harus kita persiapkan dengan mantap betul ya. Kemarin itu saya buat ke anak-anak ada semacam gladi bersih dulu lah, walaupun nggak lama, ada sedikit lebih kurang sekitar 10 menit. Jadi saya kondisikan dulu dan bersyukur anak-anak juga bisa berkolaborasi lah dengan saya dengan baik. Suasana hati saya dan anak-anak ya saya rasa senang-senang saja lah, happy-happy saja. Meskipun ada berbagai sedikit kendala-kendala teknis ya, seperti kurang maksimalnya suara ya di dalam video itu. Karena harusnya kan harus pakai apa namanya itu Pak, seremonik ya. Seremonik ya. Kalau mau maksimal sebenarnya harus pakai seremonik itu. Nah,
apa yang mau dilakukan yang akan datang, saya rasa harus lebih maksimal lagi seperti yang saudara bilang tadi, bahwa si Eki tadi jangan menyepelekan sesuatu gitu. Kita harus mempersiapkan betul dengan matang, karena menurut saya pasti inilah, tapi ternyata begitu saya tonton videonya, ternyata videonya suaranya terutama ya kurang maksimal seperti itu. Jadi ke depan jangan kita sepelekan, seperti itu, harus dimaksimalkan semua dengan baik. Itu kira-kira Kak Aang dari saya. Baik, terima kasih Kak Noris ya, terkait mungkin refleksi diri lah ya, lebih ke arah yang sudah dilakukan, kemudian digambarkan lagi, oh saya sudah melaksanakan ini, kemudian apa saja yang ingin saya perbaiki ya. Mungkin kakak semua selain ngegambar sendiri, tapi juga bisa lihat langsung di video ya, apa saja yang mungkin jadi kendala, jadi perhatian yang selanjutnya kita tingkatkan dalam pembelajaran di kelas lanjutannya seperti apa gitu. Ini juga sebenarnya sama kayak saya juga. Saya sebagai fasilitator sebenarnya bukan lebih dari sisi pembelajaran nggak lebih baik daripada kakak-kakak semua. Saya hanya lebih dulu aja ngikut PKG PJOK, makanya kemarin diamanahi untuk menjadi fasil sebenarnya itu. Karena titik beratnya adalah kami juga pada saat di PKG awal ketika masuk ke materi ini, what, so what, sama no what ini, ternyata dari kesimpulan kita ngikuti PKG adalah kita ini suruh mengerti pola pembelajaran yang baik, kemudian coba kita bandingkan dengan pola pembelajaran yang kita lakukan, kemudian kita flashback, kita lihat lagi pembelajaran yang kita lakukan itu sudah pas apa belum. Ternyata kalau dari pribadi saya, ternyata banyak banget gitu hal-hal yang kurang, bahkan jauh daripada kata baik seperti itu. Nah mungkin, inilah sebagai media pengingat kakak-kakak semua, makanya dari awal tidak ada model-model untuk menggurui kakak-kakak semua. Karena memang kalau untuk pembelajaran, saya yakin lah ini semuanya sudah lebih mahir, lebih cakap, lebih pandai mengkondisikan siswa, memberikan materi dan semuanya. Makanya dalam LMS ini ya sebagai hanya rule saja, sebagai jalur saja yang kakak-kakak ini dulu pernah jalan ke sini nih, tapi karena saya sudah lama ngajar jadi males nih. Nah akhirnya gitu kita diingetin lagi. Nah ternyata hal-hal itu harus kita lakukan lagi, atau ada penambahan pembelajaran baru ya, sebenarnya tinggal menyesuaikan saja. Oke, terima kasih Kak Noris. Oke, ini saya bergeser ke Kak, ini kita 2.18 ini ya, mungkin kita 12 menit lagi semoga bisa terselesaikan. Kak Nuzilal, monggo silakan Kak. Kak Nuzilal. Ya, baik. Ini mengenai perasaan ya. Jadi kemarin karena memang saya ambil materinya karena memang bola besar, memang agak berat kemarin. Cuman mengenai perasaan ini, jadi saya anak-anak itu saya ajak terbang ke langit gitu loh Pak. Artinya terbang ke langit begini. Terbang ke langit beneran nggak itu? Iya, terbang ke langit itu begini. Kita kan melakukan permainan bola besar, tapi mereka di ruangan itu saya kumpulkan, saya setelkan video pertandingan nasional yang begitu keras match-nya, begitu keras servisnya, ya kan, passing yang udah seperti itu gitu loh. Jadi anak-anak tuh sebelum ke lapangan saya tontonkan dulu gitu loh Pak. Artinya seperti itu. Ini ternyata bola voli memang ada anak-anak itu di kota ini yang memang belum pernah belas ngelihat nonton bola voli gitu loh Pak. Nah, begitu kita tonton kan, iya Pak, ternyata begitu. Nah, nanti kita akan praktek begini gitu. Nah, begitu di lapangan ya kita senang. Ya mereka kan namanya bola itu masih melengot sana, melengot sini, tangan belum lurus segala macam. Artinya kalau mengenai perasaan senang gitu loh, Pak. Iya. Nah, tapi tujuannya akan ke sana nantinya, seperti itu gitu maksudnya. Ini loh, kalau anak-anak bisa seperti mereka, kan di dalam pertanyaan itu siapa ya anak-anak yang mau seperti itu? Pada nunjuk semua kan gitu kira-kira. Ya juga memotivasi mereka bahwa satu tangkai pelajaran itu ini loh bisa sampai nasional, duitnya juga besar. Saya bicara uang, hadiah segala macam itu namanya udah pertandingan nasional. Maka ini tontonkan kan di YouTube banyak sekali. Seperti itu. Kemudian mengenai
apa-apa itunya ya saya lihat memang dari video itu karena memang waktu terburu-buru ya masih banyak kendala-kendala kekurangan lah Pak. Nah, di situ ada titik-titik yang memang dia harus diperbaiki mungkin di setiap item mata pembelajaran setiap rangkai cabang olahraga apa yang harus kita ajarkan seperti itu. Banyak yang ketemunya yang apa kira-kira yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, mungkin itu aja singkatnya. Oke, terima kasih Kak Nuzilal terkait tanggapannya what, so what, dan no what, dan apa yang ingin dilakukan setelahnya. Oke, saya bergeser ke Kak Rio. Boleh Kak Rio, open mic? Kak Rio. Nah, silakan Kak Rio. Gimana nih Kak? Ya, izin. Ya, monggo, silakan. Apa yang mau diceritain ya? Saya juga bingung ini kalau pelajaran yang dilakukan di sekolah lah, nggak apa-apa lah, monggo silakan. Itu rasanya seperti apa kalau ngajar itu? Rasanya seperti Pak Fahmi lah, kayak gitu juga sih perasaan saya sama kayak dia. Iya, kalau pas lagi ruwet ya. Iya gitu. Sama sih perasaan, apalagi sama-sama di BKP kan anak-anaknya sama aja. Cuma tapi jadi mengingatkan saya ya dengan alur metode yang termanage gitu, suasana kelas itu pasti lebih baik gitu dari yang kita dari yang sebelumnya. Kalau kita tidak memiliki alur metode gitu yang pas untuk disampaikan anak-anak, itu memang bakal tidak berjalan dengan semestinya kalau kita tidak memiliki metode-metode manage alur pembelajaran. Jadi ya itu pengingat sih bagi saya, supaya kita kalau mengajar itu ya alurnya harus jelas disampaikan ke anak-anak sebelum pembelajaran gitu. Jadi mereka juga bisa beradaptasi karakter gitu. Kalau kita serius juga anak-anak SMA ya, saya nggak tahu kalau yang kelas-kelas yang lain gitu. Jadi itu aja sih kalau pengalaman cerita saya. Jadi dengan saya buat video itu, memang sebelumnya saya ngomong kita membuat video gitu. Kalian tuh nanti kayak mana olahraganya. Nanti saya mau kasih ke wali kelas kamu segala macam gitu-gitu sih. Memang anak-anak SMA yang saya ajar harus ada semacam tekanan lah gitu. Oh iya. Jadi mereka lebih serius gitu. Nih saya serius nih gitu. Kalian juga serius ya. Kalau kalian nggak serius, saya juga nggak serius gitu. Jadi mesti ada tekanan seperti itu, karena anak SMA kan udah belajar dewasa lah gitu. Jadi mungkin itu aja sih, kita harus lebih komando banget gitu kalau mau termanage dengan baik gitu pembelajarannya. Mungkin itu aja. Kalau terima kasih Kak Rio ya, terkait what, so what, dan no what ya, harapannya seperti itu. Memang terkadang siswa itu apalagi yang SMA di era yang sekarang ya luar biasa ya, kakak semua tahu lah seperti apa ya. Mungkin kalau lebih sabar lagi, lebih bisa memberikan ya itu juga masih jadi PR saya juga dalam mengajar. Oke, terima kasih. Mungkin saya bergeser ke Kak Sudarmono sebelum nanti kita bergeser juga ke Kak Melisa ini. Silakan Kak Sudarmono terlebih dahulu. Sudarmono, ini kita sudah jam 2:24. Monggo silakan. Oke. Izin sebentar. Untuk pertanyaan perasaan apa yang dilakukan pada aksi nyata kemarin itu, mungkin saya bikin video itu natural gitu ya Mas ya, tanpa ada suruh anak harus gini nggak ada gitu. Mungkin saya natural aja, dan perasaan saya mungkin ya senang, baik, dan ada juga kadang capeknya juga ya. Terus
di situ juga mungkin anak-anak justru malah yang tegang daripada gurunya. Kalau saya kan udah bikin video pertama kali kan yang kemarin kan udah bikin video, terus kita bikin video yang kedua kan. Nah video pertama itu kan kelasnya beda sama video yang kelasnya ini. Jadi kan justru kalau video yang kedua ini anaknya begitu mulai direkam dia tegang gitu, kayak kaku gitu kan. Itu yang terus untuk yang apa yang perlu direnungkan dalam pengajaran ini mungkin semacam penyampaian saya mungkin banyak yang kurang kepada anak gitu, dan juga mungkin masih ada sedikit yang kurang menyenangkan juga di anak gitu. Mungkin karena apa efeknya terlalu tegang dibuat videonya itu, jadi anak cuma jadi kaku, nggak seneng, mungkin hanya sedikit aja senengnya, nggak banyak gitu. Mungkin untuk saya renungkan itu berbaur sama anaknya itu mungkin harus lebih banyak santai lagi gitu untuk kedepannya gitu. Terus untuk apa yang saya bikin video sebelumnya untuk kedepannya mungkin dari alur strategi pengajaran saya ini mungkin kalau saya rasa masih kurang. Jadi mungkin kalau untuk perbaikan kedepannya mungkin alur itu harus dirubah lagi gitu. Mungkin sesuai dengan dari modulnya, sesuai dengan dari isu di PJOK juga. Ternyata cuaca panas itu bagaimana cara kita mengatasinya juga gitu kan, agar siswa itu nggak bosan di lapangan itu. Mungkin itu perlu diperbaiki untuk kedepannya, Mas. Mungkin itu aja, Mas. Oke, terima kasih pada Kak Sudarmono terkait what, so what, dan what, dan apa yang ingin dilakukan selanjutnya. Oke, saya bergeser ke Kak ini yang sudah bergabung, Kak Melisa. Halo Kak Melisa, sehat Kak Melisa? Halo Kak. Oke, menyesuaikan nih Kak ya, ini udah sampai terkait kira mungkin saya agak mundur ke belakang dari pengambilan video kemarin di pembelajaran aksi nyata itu, kendala, kemudian dukungan sarana prasarana dan metode model tuh seperti apa Kak yang sudah dilakukan di video aksi nyata ya Kak? Sama sih Kak, sama kakak-kakak yang lain. Kendalanya kemarin kekejar waktu. Karena posisinya pagi banget ngambil videonya itu sekaligus mau nap. Oh, sekaligus mau nap. Oke. Iya, jadi nggak tahu tuh kan pengawasnya datang jam berapa. Jadi pas lagi take video itu kayak kejar-kejar waktu gitu. Anak-anak nggak boleh, karena ada peraturan anak-anak nggak boleh di lapangan. Jadi kayak enggak ya, tapi memang iya. Rio ini enggak, memang kemarin itu nggak boleh di lapangan, jadi anak-anak wajib di dalam kelas. Pas banget 30 menit ininya datang. Padahal materi itu belum selesai semua sih. Ya itu aja kendalanya. Selebihnya mungkin sama kayak Karyo tadi, lebih terstruktur. Cuma kayaknya aja yang masih belum maksimal. Itu sih pengalaman saya kemarin. Dia lagi Karyo. Lanjut, kita sambungkan ke Wat. Suasana hati seperti apa pada saat pengambilan aksi nyata, kemudian kita renungkan dari kakak yang sudah kita bisa lihat video pembelajaran kakak, apa sih ke depan yang ingin kakak perbaiki dari ketika kakak lihat video pembelajaran yang sudah dilakukan. Seperti itu, silakan. Kak Meli? Ya, masih saya ya? Ya, masih. Ini bentar lagi nih. Ini. Silakan kita sambungkan ke apa yang kan sudah pembelajaran ya. Kira-kira yang ingin diperbaiki dari apa yang sudah dilakukan nih, kira-kira untuk kedepannya seperti apa harapannya? Mungkin masih belum bisa sesuai dengan RPP. Kita kan kemarin belajar, yang kita pelajari kan RPP itu kita terapkan ketika kita mengajar kan. Nah itu saya masih belum bisa itu
apa namanya RPP sesuai dengan kegiatan belajar yang sebenarnya. Itu sih, Kak. Baik. Oke. Belum bisa seperti ini ya struktur yang ada di RPP ya. Oke, harapannya juga bisa belajar lagi. Terus juga kan kemarin kan kita belajar konsep-konsep kan. Nah, saya masih apa namanya masih kadang salah persepsi yang tadinya itu dia konsep gerak, saya kadang masih keterhubungan gitu sih. Masih bimbang gitu. Masih belum bisa menyesuaikan. Main-main ke sekolah, Mel. Lagi Kak diam. Terima kasih Kak Melisa. Oke, sekarang mungkin terakhir ke Kak Dwi Utami deh. Kak Dwi Utami ini belum dengar saya ceritanya nih. Kak Dwi Utami, boleh Kak Dwi Utami? Mungkin harapannya untuk pembelajaran yang dilakukan ke depannya seperti apa Kak Dwi? Kak Dwi? Halo Kak Dwi? Belum bisa bergabung? Oke, mungkin kita lanjut saja kakak semua. Mungkin ini ya apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, mungkin tadi sekilas pembelajaran yang sudah kita sharing dari kakak-kakak semua, ya. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan tadi juga sudah di share ya terkait dari so what, jadi nantinya seperti apa. Oke, kita lanjut saja slide ini, umpan balik ya. Kita lanjut. Oke, terima kasih kakak-kakak semua terkait pembelajaran yang dilaksanakan hari ini ya sudah selesai ya. Baik kakak semua, alhamdulillah untuk refleksi hari ini kita selesai. Nah, selanjutnya kakak semua, kita masih sangat padat ya di materi besok. Besok kita akan ada Gimit lagi, ada Zoom lagi, ada tatap maya lagi. Jadi dari hari Selasa hari ini, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Itu full itu. Untuk besok. Izinkan nanya. Iya Kak? Besok itu materinya kita tentang apa Gimitnya? Kita Gimit itu masuk ke menggerakkan komunitas Kak. Terakhir menggerakkan komunitas. Jadi tapi itu belum modulnya belum dibuka ya? Kan tanggal 20 itu saya lihat. Iya. Mungkin di tanggal 20 ini tanggal 11 berarti tanggal 20 besok baru bisa diniin ya. Iya. Tapi ya kalau saya yakin nih kakak-kakak semuanya sudah sangat luar biasa. Kadang-kadang hafal di luar kepala kalau cuma gerakin guru-guru yang lain ya. Tapi mungkin spesifikasinya adalah bagaimana kita bisa mengkolaborasikan kayak Kak Nuzilal kemarin bangunlah jiwa dan raganya ya, itu menjadi salah satu hal juga, salah satu menggerakkan komunitas. Yaitu mungkin tinggal kreativitas kita apa sih yang ingin kita lakukan di lanjutan P5 kalau masih ada, karena kan ini kan kayaknya kurikulum mau ganti lagi ini kan, ya kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau di materi yang ada di modul itu tentang menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Nah, untuk apa? Ya nanti sama-sama kita coba buka modulnya lagi. Tanggal 20 mungkin sudah mulai bisa dibuka, karena memang kalau untuk pembukaan di modul yaitu admin yang sudah mengatur kakak semua seperti itu. Jadi besok kita 3 jam, kita mulai siang lagi atau seperti apa Kak? Sebaiknya siang ya. Kita mulai 12.45 ya, jam 1 kurang 12 itu sampai nanti harapannya bisa selesai di jam berapa itu ya, kurang lebih jam 3 lah. Jadi kita siap. Seperti itu. Baik kakak semua, terima kasih. Kalau bisa kurang. Yang sudah dilaksanakan hari ini ya sudah lengkap. Kemudian kakak semua coba saya minta dicek-cek kembali tugas-tugas yang belum atau ada tugas yang masih terselip, itu mohon bisa dilengkapi lagi. Sekali lagi saya tidak bisa menilai kalau misalkan tidak ada tugas yang masuk karena tidak terkunci ininya penilaiannya itu seperti itu. Baik kakak semua, saya hari untuk Gimit hari ini. Tapi sebelum itu mungkin kita foto bersama Kak ya.
Siap. Oke, sebentar. Betul.